Shalom semuanya. Judul renungan ini adalah kepada Tuhan kita percaya. Mazmur 14 ayat 4-7 tertulis demikian. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka yang ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Tidak banyak orang di dunia ini mau berkata, "In God we trust." Di dalam Tuhan kami percaya. Kebanyakan orang memilih untuk mempercayai sesuatu di luar Tuhan. Misalnya sesuatu yang mereka bisa lihat atau mereka rasakan. Bahkan memilih untuk mempercayai diri sendiri. Daud sudah jelas mengatakan di awal Mazmur 14 ini bahwa orang bodohlah yang mengatakan tidak ada Tuhan. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, mereka tahu dan mereka menyadari ada Tuhan. Tetapi mereka kadangkala masih juga tidak peduli dengan keberadaan Tuhan. Mereka masih tetap berbuat dosa. Saat orang bodoh mengatakan tidak ada Tuhan, maka hal itu sama saja dengan menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka percaya bahwa perbuatan jahat mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah hakim yang adil, dan ganjaran yang diberikan bagi mereka yang berdosa itu adil. Di dalam Tuhan kita percaya, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan kita percaya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Tuhan tahu. Di dalam Tuhan kita percaya, karena kita membaca peristiwa-peristiwa sejarah tentang kebesaran dan kekuatan Tuhan. Di dalam Tuhan kita percaya, karena kita melihat Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Bahkan Dia menyediakan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, misalnya oksigen. Di dalam Tuhan kita percaya, karena kita melihat ciptaan tangannya, yaitu alam semesta yang luar biasa ini. Di dalam Tuhan kita percaya, karena di dalam Tuhan ada hari esok. Amin. Di ayat 7 Daud mengatakan, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita." Dari sepanjang perjanjian lama, ada beberapa nubuatan yang disampaikan mengenai siapa yang akan memulihkan keadaan umat Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Tentu saja, perjanjian baru berisi pemenuhan janji Tuhan tentang Mesias. Orang-orang Yahudi mengira bahwa sosok Mesias ini yang akan datang sebagai raja adalah raja penakluk yang akan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Tetapi Tuhan memenuhi janjinya dengan mengirimkan Mesias, sang penebus dosa. Dia datang sebagai pribadi. Dia datang dalam wujud manusia, tetapi Ia tidak muncul sebagai raja penakluk takhta manusia. Ia datang saat itu bukan untuk menunjukkan pedangnya dan menghakimi dunia, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan kita dari penghakiman kekal. Siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ia datang untuk memulihkan umat Tuhan. Karena itu janganlah seperti orang bodoh atau orang bebal yang menyangkal keberadaan Tuhan seperti yang disampaikan di sini oleh Daud. Tinggallah tetap di dalam Tuhan, tekunlah berdoa dan membaca firman Tuhan, dan bertahanlah untuk tetap fokus pada Tuhan hingga harinya tiba. Ia akan datang untuk kedua kalinya. Kiranya damai Kristus menyertai kita sekalian hingga akhir. Tuhan memberkati.